Pak, bukan hoax. Dapat SMS bahwa kita menang undian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui bersama, salah satu tujuan komunitas belajar adalah untuk mewujudkan kolaborasi dalam pemecahan pembelajaran murid di kelas. Namun, tidak semua guru mau bercerita kepada rekan sejawat terkait permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas. Tentu banyak hal yang melatar belakanginya. Bisa jadi karena guru tersebut merasa mampu menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Bisa juga mungkin guru itu merasa malu untuk berbagi cerita karena takut dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran murid di kelas. Inovasi anonim atau aplikasi informasi dan solusi masalah murid berbasis Google Sites guna optimalisasi komunitas belajar melalui siklus inquiry ini hadir untuk menjembatani guru agar bisa menceritakan permasalahan pembelajaran murid di kelas untuk dicarikan solusi secara bersama-sama atau kolaboratif. Bagaimana caranya agar anggota komunitas belajar lebih terbuka untuk menceritakan permasalahan pembelajaran murid di kelas? Seberapa efektifkah inovasi anonim ini dalam membuat anggota komunitas belajar mau terbuka menceritakan permasalahan pembelajaran murid di kelas? Saya, Sudomo SPT, Guru SMP Negeri Tegalingsar, Kabupaten Lombok Barat. Mari kita simak bersama-sama praktik baik pengembangan komunitas belajar melalui siklus inquiry dengan menggunakan aplikasi anonim. Selamat menyaksikan. Optimalisasi komunitas belajar melalui pemanfaatan aplikasi anonim berbasis Google Sites. Situasi yang terjadi saat ini dalam komunitas belajar di SMP Negeri Tegalingsar, Lombok Barat yang terkait dengan belum adanya budaya berbagi permasalahan. Permasalahan pembelajaran murid di kelas yang diceritakan kepada rekan sejawat belum mendapatkan umpan balik yang optimal. Hal ini karena komunitas belajar di sekolah belum optimal dalam memfasilitasi ruang bercerita. Berikut ini beberapa situasi yang menjadikan praktik baik ini penting untuk dilakukan. Pertama, belum tumbuhnya budaya kolaboratif. Situasi ini umum terjadi, seperti halnya di SMP Negeri Tegalingsar. Berbagai permasalahan menyertai proses pembelajaran di kelas. Bukan saja pengelolaan kelas, melainkan juga metode belajar. Sejauh ini, anggota komunitas belajar masih belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran murid di kelas. Penyelesaian permasalahan pembelajaran murid di kelas biasanya hanya dilakukan sendiri, belum secara kolaboratif. Kalaupun sudah ada kolaborasi, yang dilakukan belum sampai pada tahap penyelesaian permasalahan pembelajaran murid di kelas. Situasi lainnya adalah komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk saat ini masih sebatas peningkatan kompetensi. Upaya tersebut berupa pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Upaya lainnya yaitu terkait implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Komunitas belajar belum mengoptimalkan wadah berbagi cerita permasalahan pembelajaran di sekolah. Sejauh ini, pertemuan rutin yang dilaksanakan masih belum mampu membuat anggota komunitas belajar untuk berbagi cerita. Menghadapi situasi tersebut, sebagai koordinator komunitas belajar Girang SMP Negeri Tegalingsar, merasa terpanggil untuk mengembangkan wadah virtual yang bisa menjembatani anggota untuk berbagi permasalahan pembelajaran murid di kelas. Situasi ini juga sekaligus sebagai tanggung jawab selaku koordinator untuk melakukan optimalisasi komunitas belajar dalam menciptakan budaya berbagi melalui inovasi aplikasi anonim. Situasi-situasi tersebut menimbulkan tantangan-tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan
yaitu optimalisasi komunitas belajar. Pertama, anggota komunitas belajar kurang terbuka. Sebagian anggota masih belum mau menceritakan permasalahannya kepada sejawat dalam komunitas dalam sekolah. Belum terbukanya anggota komunitas belajar dalam sekolah ini membutuhkan pendekatan agar bisa lebih terbuka lagi. Salah satunya melalui komunikasi asertif untuk memanfaatkan aplikasi anonim. Selain itu, tantangan lainnya adalah masih adanya anggota komunitas yang enggan menerima perubahan. Tantangan ini dapat diatasi dengan menerapkan pendekatan komunikasi antar pribadi atau KAP. Model pendekatan ini menekankan pada membangun keakraban, bermain dan belajar, serta mengunci komitmen. Melalui pendekatan ini, perlahan-lahan anggota komunitas mulai membuka diri terhadap perubahan yang dilakukan oleh komunitas belajar dalam sekolah. Berdasarkan situasi dan sekaligus menjawab tantangan, aplikasi anonim ini pun dikembangkan. Bagaimana proses pengembangan aplikasi anonim ini? Aplikasi anonim memungkinkan anggota sebagai pengguna tidak perlu menuliskan identitas diri. Pertama, melakukan refleksi awal. Refleksi awal yang dilakukan fokus pada permasalahan pembelajaran yang dialami anggota di kelas. Selain itu, bertujuan untuk menemukan rencana penerapan ke depan berdasarkan hasil evaluasi. Dari catatan hasil refleksi bersama, anggota komunitas belajar dalam sekolah sepakat mengenai perlunya aplikasi berbagi permasalahan pembelajaran murid di kelas. Langkah kedua, membuat perencanaan. Perencanaan disusun berdasarkan catatan hasil refleksi bersama, yaitu perlunya aplikasi berbagi permasalahan pembelajaran murid di kelas. Aplikasi multimedia interaktif anonim berbasis Google Sites ini dapat diakses melalui tautan berikut ini. Langkah ketiga, mengenalkan aplikasi anonim kepada anggota komunitas belajar dalam sekolah. Proses ini dilakukan secara luring saat pertemuan rutin anggota komunitas belajar dalam sekolah. Fitur utama dari anonim ini adalah berbagi masalah dan umpan balik tanpa menuliskan identitas diri. Langkah keempat, implementasi aplikasi anonim. Implementasi dilakukan setelah presentasi selesai dilakukan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anggota komunitas untuk memanfaatkan aplikasi untuk berbagi masalah. Selain itu, juga dilakukan dengan membagikan tautan kepada guru lain untuk dapat memanfaatkan aplikasi anonim secara daring. Langkah kelima, evaluasi. Evaluasi fokus pada pemanfaatan aplikasi anonim dan kode permasalahan yang akan menjadi bahan diskusi saat refleksi awal siklus berikutnya. Dari keseluruhan proses yang dilakukan, dapat diambil pembelajaran, yaitu pentingnya kolaborasi dalam rangka optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah. Simak testimoni beberapa anggota komunitas belajar berikut ini untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan aplikasi anonim dalam pemecahan permasalahan pembelajaran murid di kelas. Yang menarik bagi saya adalah ketika kita melakukan mulai berbagi dan umpan balik. Kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita temui di kelas. Demikian praktik baik pengembangan komunitas belajar dengan menggunakan aplikasi anonim ini disajikan. Semoga kehadiran aplikasi anonim ini dapat lebih menyemarakkan merdeka belajar di sekolah. Harapannya juga, ke depannya aplikasi multimedia interaktif ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan fitur berbagi permasalahan pembelajaran murid di kelas yang dikembangkan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.